Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin di sidang Jumat Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun gencatan senjata yang dilakukan Israel laknatullah alaihim dengan Hamas, tapi masih terus terjadi pembunuhan terhadap saudara-saudara kita. Penembakan 2 orang anak-anak kemarin yang terjadi. Sudah 15.000 orang yang syuhada. Belum yang luka-luka. Hancurnya masjid, rumah sakit, bangunan rumah, dan yang lainnya. Kebiadaban yang dipertontonkan kepada kita terus terjadi di era modern seperti ini. Mengapa kita sebagai seorang muslim mesti peduli, cinta dengan Palestina? Yang pertama, karena masjid yang tertua dibangun oleh Nabi Adam setelah Masjidil Haram adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah masjid di mana Rasulullah SAW melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan terakhir Isra, perjalanan awal Mi'raj Rasulullah SAW yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina yang Allah berikan keberkahan untuk sekelilingnya. Alasan yang berikutnya, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang dimana kiblat pertama umat Islam, kiblat yang akhirnya berpindah kembali ke Ka'bah Baitullah. Masjid Al-Aqsa adalah masjid dimana disunahkan kita untuk berziarah setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yaitu Masjid Al-Aqsa. Pahala berlipat ganda Allah berikan. Masjidil Haram 100.000 rakaat pahala. Masjid Nabawi 1.000 pahala. Masjid Aqsa 500 pahala. Bahkan di 3 masjid inilah diperintahkan Rasulullah untuk berziarah ke 3 masjid ini. tempat yang kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar
di akhir Ramadan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Karena itulah Masjid Al-Aqsa dan sekelilingnya adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan untuk sekelilingnya. Rasulullah SAW pun pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi yamani wa samina wa yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan untuk negeri Syam dan negeri Yaman. Syam yang dimaksud adalah Palestina, yaitu Masjid Al-Aqsa. Al-Ardul Mubarakah, tanah yang penuh dengan keberkahan. Itulah yang membuat kita mesti peduli cinta dengan Palestina. Alasan yang berikutnya adalah Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci, tempat yang suci yang Allah sucikan. Banyak para nabi dan para rasul lahir, hijrah, menyebarkan dakwah di Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, bahkan Nabi Lut hijrahnya pun dari Sodom ke Palestina. Manusia yang mulia Siti Maryam berada di Baitul Maqdis di Palestina. Inilah yang menyebabkan disebut Al-Ardul Muqaddasah, tempat yang suci. Para sahabat pun banyak yang wafat di Palestina. Para ulama, waliullah, di antaranya adalah Malik bin Nirar, Sufyan As-Sauri. Bahkan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pun lahir di Gaza, di Palestina. Itulah yang membuat kita mesti peduli cinta dengan Palestina. Negeri kita diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945, diakui oleh negara yang pertama kali adalah Palestina, yang waktu itu Mesir namanya, menyatu dengan Mesir. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian alasan berikutnya, jangankan kita disebut muslim mukmin, sebagai manusia ketika melihat kebiadaban, kebengisan Zionis Israel laknatullah alaihim pun kita terbesit hati kita, terketuk hatinya. Orang-orang yang punya hati nurani, jangankan disebut muslim mukmin, pasti ini adalah kejahatan, kebiadaban yang sangat luar biasa. Apalagi seorang mukmin. Kal jasadil wahid, kata Rasulullah, seperti satu tubuh. Kalau tubuh kita sakit, maka tubuh yang lain pun merasakan sakitnya. Itulah yang dialami oleh saudara kita di Palestina, dibantai, dibunuh, yang dipenjara, disiksa dengan luar biasa siksaannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kita sebagai muslim, sebagai mukmin ketika melihat keadaan seperti ini? Pertama, doa. Rasanya kita berkhianat kalau kita hanya egois doa untuk diri sendiri dan hanya untuk keluarga kita. Orang mukmin itu adalah mendoakan saudara-saudaranya seperti satu tubuh. Maka ia pun selesai sholat selalu mendoakan Al-Fatihah untuk saudaranya di Palestina. Yang kedua, kunut nazilah. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mengalami genting. Rasulullah selalu melakukan kunut nazilah dalam 5 waktu salatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian yang ketiga, salat ghaib. Kita yakin yang wafat 15.000 orang itu adalah sebagai syuhada, dan bentuk kemuliaan kita adalah melakukan salat ghaib. Kemudian kita berdonasi, yang memiliki harta finansial berdonasi melalui lembaga yang kita percaya amanah, dan ini bagian dari kepedulian kita. Ar-Rahim, orang yang penyayang itu pasti disayang oleh Allah, tidak dianggap orang beriman. Al-ihtimam, iman itu adalah perhatian. Perhatian kepedulian kita adalah dengan kita memberikan sedikit harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang kekurangan, yang
akibat perang yang terus terjadi lebih daripada 70 tahun. Penjara terbesar di dunia adalah di Gaza, di Palestina. Kemudian adalah dengan kita memboikot Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya nomor 83 tahun 2023 telah mengeluarkan fatwa haram ketika kita membeli produk Israel dan yang mendukung Israel. Produk-produk makanankah, minumankah, produk kecantikankah, apapun itu, bagian daripada boikot produk Israel adalah jihad kita. Kita tidak mungkin jihad ke sana, tapi dengan memboikot adalah bagian daripada jihad kita, bagian daripada sayang kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian manfaatkan media yang kita miliki, medsos yang kita miliki untuk menyampaikan yang hak, untuk menyampaikan yang batin. Mana yang benar, mana yang salah, kita lihat dengan kacamata iman, kita lihat dengan kacamata hati nurani. Bahkan yang terjadi ini adalah kebiadaban yang sangat di luar batas kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah selalu kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu menjaga, melindungi, menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina, dan Allah hancurkan jenis Israel laknatullah alaih. Ketika Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah Baitullah, kakek Rasulullah Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan doanya. Allah turunkan tentara-tentara Allah, burung ababil yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Karena itulah jangan sia-siakan doa. Insyaallah yakinlah dengan doa seluruh umat muslim di seluruh dunia. Kita merintih, kita berdoa, kita memohon kepada Allah. Yakinilah suatu saat Allah turunkan bala bantuannya, seperti Allah hancurkan dengan burung ababil Raja Abraha dengan pasukan gajahnya. Dan kita yakin itu pasti terjadi. Demikian mudah-mudahan khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk selalu peduli mencintai saudara kita yang dizolimi di Gaza, di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.